Aku merasakan dinginnya embusan angin pagi yang menusuk tulang, bukan dari lereng Gunung Arjuno yang selalu setia menyapa, tapi dari lubuk hatiku sendiri. Tanganku gemetar memegang keranjang apel, tapi bukan karena beratnya, melainkan karena beban pikiran yang kini merenggut seluruh jiwaku. Di depanku, Banyu, suamiku, menatapku dengan mata yang dulu penuh cinta, kini kosong, hampa, tak menyisakan apa-apa selain kekecewaan yang menggunung. Kata-katanya masih terngiang. Kamu sudah pilih jalanmu sendiri, Melati. Aku tidak bisa lagi. Hancur, remuk redam, segalanya runtuh dalam sekejap. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan aku bisa terus berbagi kisah yang menyentuh hati seperti ini. Namaku Melati. Sejak kecil, aku sudah akrab dengan hijaunya daun apel dan merahnya buah-buah ranum yang menggantung di dahan. Batu, kota kecil yang dingin di kaki gunung, adalah duniaku. Disinilah aku tumbuh, disinilah aku bertemu Banyu. Suamiku, Banyu, adalah pria yang sederhana, pekerja keras, dan hatinya selembut sutra. Kami menikah 8 tahun lalu, hidup dari kebun apel warisan orang tuanya. Hidup kami memang tidak mewah, jauh dari hingar-bingar kota, tapi kami punya cinta, dan itu lebih dari cukup bagiku. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar menampakkan diri, aku sudah di kebun bersama Banyu. Tanganku terampil memetik apel-apel yang siap panen, memilah yang terbaik untuk dijual ke pengepul, dan menyisihkan yang sedikit cacat untuk dibuat keripik atau sari apel. Banyu akan mengangkutnya ke gudang kecil kami, lalu menunggu para pengepul datang. Rutinitas itu terasa damai, meskipun terkadang ada rasa jenuh menyelinap di sudut hati. Bukan jenuh pada Banyu, tentu saja, tapi jenuh pada hidup yang terasa begitu-begitu saja, tanpa kejutan, tanpa kemewahan. Aku tahu itu dosa, membandingkan hidup kami dengan tetangga yang suaminya bekerja di pabrik atau di kantor kota. Tapi sesekali, pikiran itu tetap datang. Tahun ini, panen apel kami lumayan bagus. Buah-buahnya besar, warnanya merah, merekah, dan rasanya manis segar. Kami berharap bisa mendapatkan harga yang pantas agar bisa memperbaiki atap rumah yang mulai bocor dan membeli pupuk yang lebih berkualitas. Tapi harapan seringkali berbeda dengan kenyataan. Pengepul-pengepul langganan kami, yang rata-rata sudah berusia paruh baya, selalu saja menawar dengan harga rendah, beralasan harga pasar sedang turun atau stok melimpah. Banyu selalu pasrah. Sudahlah, Melati, rezeki sudah diatur Gusti Allah. Yang penting halal. Tapi aku seringkali merasa geram. Kerja keras kami seolah tak dihargai. Suatu sore, saat Banyu sedang mengangkut sisa apel ke gudang, sebuah mobil sedan hitam mengkilap berhenti di depan rumah kami yang sederhana. Jantungku berdesir. Mobil seperti itu jarang sekali mampir ke desa kami. Dari dalam mobil, seorang pria muda turun. Penampilannya rapi, memakai kemeja batik modern dan celana bahan yang licin. Rambutnya disisir klimis dan senyumnya, senyumnya begitu memikat. Ia membawa aura kota yang begitu berbeda dari pria-pria di desa kami. "Selamat sore, Bu," sapanya ramah, suaranya halus dan agak manja. "Saya Rio, dari Jaya Abadi Supplier. Mendengar kebun apel di sini terkenal dengan kualitas terbaik. Jadi saya sengaja datang jauh-jauh dari Surabaya." Aku terkesima. Belum pernah ada pengepul muda dan serapi ini datang langsung ke rumah kami. Biasanya mereka hanya mengirim anak buah atau sopir truk. Aku membalas senyumnya canggung. "Oh, iya Mas. Selamat sore. Saya Melati. Ini kebun kami." Rio menatapku lekat-lekat. Tatapan matanya seolah menelanjangi. Aku merasa sedikit tidak nyaman, tapi juga ada semacam rasa.
Dipuji Melati, nama yang indah, seindah pemiliknya, katanya sambil tersenyum simpul, membuat pipiku memerah. Aku segera menunduk. Malu sekaligus entah kenapa, merasa sedikit bangga. Banyu datang dari gudang. Tangannya kotor oleh tanah dan punggungnya sedikit membungkuk karena lelah. Ia menyapa Rio dengan sopan, tapi aura kecemburuan tipis tidak luput dari pengamatanku. Rio berpura-pura tidak menyadarinya. Wah, ini pasti Bapak Banyu ya? Luar biasa sekali kebunnya. Apel-apelnya pasti hasil kerja keras Bapak dan Ibu, ucap Rio, memuji. Setelah basa-basi sebentar, Rio mulai menawar harga apel. Dan sungguh mengejutkan, ia menawarkan harga yang jauh lebih tinggi dari pengepul-pengepul lainnya. 2 kali lipat. Bahkan, mataku langsung berbinar. Banyu tampak sedikit ragu, tapi aku langsung menyikut lengannya. Ambil saja Mas. Kapan lagi ada yang mau bayar segini tinggi, bisikku. Rio tersenyum lagi. Begini saja, Bu Melati, Pak Banyu, untuk panen kali ini saya mau ambil semua, tapi ada sedikit syaratnya. Ia berhenti sejenak, membuat kami penasaran. Saya tahu, mencari apel berkualitas seperti ini susah. Jadi, untuk menjamin pasokan stabil, saya ingin kita bisa lebih sering bertemu dan berdiskusi. Tatapannya kembali mengarah padaku, penuh arti. Mungkin sesekali, Bu Melati bisa mampir ke villa saya di dekat sini, biar kita bisa ngobrol santai sambil minum kopi. Bagaimana? Jantungku berdebar kencang. Mampir ke villa dengan dia? Sendirian, pikiran itu langsung membuatku merasa bersalah pada Banyu. Aku melirik Banyu, yang ekspresinya sedikit mengeras. Tapi kemudian, ia mengangguk pelan. Baik, Mas Rio, kalau itu untuk urusan bisnis, kami siap, kata Banyu. Suaranya terdengar sedikit berat. Rio tersenyum lebar. Bagus. Kalau begitu, besok truk saya akan datang untuk mengangkut apel-apel ini. Dan nomor saya ada di kartu nama ini. Jangan sungkan untuk menghubungi saya kapan saja. Bu Melati, ia menyerahkan selembar kartu nama berwarna emas kepadaku. Dan saat tangannya menyentuh tanganku, ada percikan listrik kecil yang entah kenapa membuatku sedikit terguncang. Sejak hari itu, hidup kami sedikit berubah. Uang hasil penjualan apel ke Rio memang lumayan banyak. Kami bisa memperbaiki atap, membeli pupuk, bahkan aku bisa membeli beberapa baju baru untukku dan Banyu. Tapi di sisi lain, ada bayangan Rio yang terus menghantuiku. Ia sering mengirim pesan singkat, menanyakan kabar, memuji masakanku. Bahkan sesekali mengirimkan foto-foto villa mewahnya yang katanya sepi dan butuh teman mengobrol. Banyu, menurutmu Mas Rio itu bagaimana ya? Tanyaku suatu malam, saat kami sedang menikmati teh hangat di teras. Banyu hanya menghela napas. Dia baik, Melati, menghargai kerja keras kita. Tapi, entah kenapa, aku merasa sedikit tidak nyaman. Tidak nyaman. Kenapa? Tatapan matanya padamu seperti bukan tatapan seorang pebisnis. Aku terdiam. Perkataan Banyu menohok. Aku tahu apa maksudnya. Aku juga merasakan hal yang sama. Tapi, di sisi lain, aku merasa bangga. Ada pria lain yang memperhatikanku, memujiku, pria yang jauh lebih muda dan menarik daripada Banyu. Pikiran macam apa ini? Aku langsung mengusirnya jauh-jauh. Aku mencintai Banyu. Aku tidak akan pernah mengkhianatinya. Namun, godaan itu semakin kuat. Rio semakin gencar menghubungiku. Ia tidak lagi bicara soal apel, melainkan tentang diriku, tentang kesepiannya di villa, tentang betapa beruntungnya suamiku memiliki istri sepertiku. Kata-kata manisnya meracuni pikiranku perlahan. Aku mulai membandingkan Banyu dengan Rio. Banyu yang sederhana, yang tangannya kasar karena lumpur, yang bajunya selalu bau keringat, dan Rio yang bersih, wangi, dengan senyum menawan dan kata-kata membuai.
Suatu hari, Rio meneleponku. "Melati, besok ada festival apel di kota. Loh, kamu mau aku jemput? Kita bisa jalan-jalan sebentar, lalu mampir ke villa. Ada beberapa dokumen penting yang harus kita bahas untuk kerjasama jangka panjang kita." Jantungku berdebar tak karuan. Festival apel dengan Rio dan mampir ke villa. Aku tahu itu bukan hanya tentang dokumen. Aku tahu itu adalah jebakan. Tapi entah kenapa, aku tidak bisa menolak. Ada rasa penasaran yang begitu besar. Rasa ingin tahu tentang dunia lain yang ditawarkan Rio. Tapi, Banyu, kataku ragu. Banyu pasti sibuk di kebun kan? Ini kan urusan bisnis antara kita berdua. Melati, kalau Banyu ikut, nanti dia malah tidak fokus sama kerjaannya. Rio meyakinkanku dengan nada lembut. Aku terdiam. Benar juga, Banyu memang selalu sibuk. Dan ini kan demi masa depan kebun kami, demi perbaikan hidup kami. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. "Baiklah, Mas Rio, tapi hanya sebentar saja." "Ya," kataku akhirnya. Suaraku sedikit bergetar. Senyum kemenangan terdengar dari balik telepon. "Tentu, Melati, sampai jumpa besok." Malam itu, aku tidak bisa tidur. Rasa bersalah menghimpit dadaku. Tapi di sisi lain, ada kegembiraan yang aneh. Aku mencuri pandang pada Banyu yang sudah terlelap di sampingku. Dengkurannya halus dan teratur. Wajahnya terlihat damai. Betapa jahatnya aku memikirkan pria lain saat suamiku begitu setia di sampingku. Tapi godaan itu terlalu kuat. Atau mungkin aku memang wanita lemah yang gampang tergoda harta dan pujian. Esok harinya, aku berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Memakai kebaya sederhana yang dulu kubeli untuk acara kondangan dan sedikit memoles wajahku dengan bedak. Banyu melihatku dengan tatapan aneh. "Mau kemana, Melati? Tumben rapi sekali." "Oh, itu Mas. Mau ke pasar sebentar. Ada teman yang minta ditemani belanja." Bohongku. Rasanya perih sekali harus berbohong pada Banyu. Tapi aku tidak punya pilihan. Banyu mengangguk-angguk. Tidak curiga. "Hati-hati. Ya, jangan pulang terlalu sore." Aku mengangguk. Melangkah keluar rumah dengan hati yang berat. Tidak lama kemudian, mobil sedan hitam Rio sudah menunggu di ujung jalan. Aku melirik kiri kanan, memastikan tidak ada tetangga yang melihat. Aku masuk ke dalam mobil dengan perasaan campur aduk antara takut dan bersemangat. Rio tersenyum manis padaku. "Cantik sekali hari ini, Melati," pujinya, membuat pipiku kembali merona. Festival apel memang ramai, tapi aku tidak bisa menikmati suasana seperti biasanya. Pikiranku terus-menerus mengkhawatirkan Banyu dan juga memikirkan apa yang akan terjadi nanti di villa. Rio menggandeng tanganku saat kami berjalan di antara kerumunan, seolah kami adalah sepasang kekasih. Beberapa orang di desa yang kebetulan melihatku melirik aneh. Aku menunduk, malu. Setelah berkeliling sebentar, Rio mengajakku ke villanya. "Sudah cukup ya, Melati, sekarang kita ke villa. Bahas yang penting-penting," katanya sambil tersenyum. Villa Rio benar-benar mewah. Kolam renang pribadi, taman yang luas, interior modern dengan perabotan mahal. Aku merasa seperti Cinderella yang tiba-tiba masuk ke istana. Rio mempersilahkan aku duduk di sofa empuk, lalu menyuguhiku jus apel dingin. "Jadi Mas Rio, dokumen apa yang mau kita bahas?" tanyaku, mencoba fokus pada bisnis. Rio tertawa kecil. "Astaga, Melati, kamu ini lucu sekali. Mana ada dokumen di hari libur seperti ini? Ini kan hanya alasan agar aku bisa berdua denganmu." Jantungku serasa jatuh ke dasar perut. Aku sudah menduganya, tapi mendengarnya langsung membuatku merasa seperti orang bodoh. "Maksud Mas Hiu, aku suka kamu Melati. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kamu berbeda. Kamu cantik, mandiri, dan punya semangat yang kuat. Sayang sekali, kamu hanya terikat pada pria tua yang sederhana seperti Banyu."
Kata-katanya begitu menusuk. Aku merasa marah, tapi juga ada secuil kebenaran yang tidak bisa kubantah. Banyu memang sederhana, dan aku memang menginginkan sesuatu yang lebih. Mas Rio, tolong jaga bicaranya, kataku, mencoba mempertahankan martabatku. Rio mendekat, duduk di sampingku, tangannya meraih tanganku. Melati, aku bisa memberimu segalanya. Hidup mewah, perhiasan, baju-baju cantik. Kamu tidak perlu lagi repot-repot memetik apel di kebun yang panas. Tinggal bersamaku di sini, dan semua keinginanmu akan terwujud. Aku menarik tanganku. Aku sudah punya Banyu, dan apa yang bisa Banyu berikan padamu? Hanya keringat dan lumpur. Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik, Melati. Pikiranku kalut. Aku melihat sekeliling villa yang mewah, membayangkan hidup seperti ini. Tidak ada lagi tangan yang kasar, tidak ada lagi bau keringat, hanya kemewahan dan kebahagiaan. Apakah ini yang aku cari selama ini? Air mataku menetes antara rasa bersalah dan keinginan yang menggebu. Rio semakin mendekat. Wajahnya begitu dekat denganku. Aku bisa merasakan napasnya yang hangat. Melati, jangan bohongi dirimu sendiri. Kamu menginginkan ini kan? Aku menutup mata, tidak tahu harus berbuat apa. Ada peperangan hebat di dalam diriku. Setan di satu sisi, malaikat di sisi lain. Tapi setan itu terasa begitu kuat, menghembuskan bisikan-bisikan manis yang sulit ditolak. Bisikan tentang kebahagiaan semu, tentang kebebasan dari rutinitas membosankan, tentang kehidupan yang glamor. Bagaimana, Melati? Kamu tidak perlu menjawab sekarang, tapi pikirkanlah baik-baik. Aku akan selalu menunggumu. Rio berbisik lembut, lalu mengecup keningku. Aku terkejut, tapi tidak berdaya untuk melawan. Setelah itu, Rio mengantarku pulang. Sepanjang perjalanan, aku hanya terdiam. Pikiranku berkelana jauh. Pulang ke rumah, aku melihat Banyu sudah menunggu di teras. Wajahnya tampak lelah, tapi saat melihatku, ia tersenyum. Sudah pulang? Bagaimana di pasar? Sudah dapat semua yang dicari? Aku mengangguk, tidak berani menatap matanya. Iya, Mas. Sudah. Banyu tidak curiga sama sekali. Dia memelukku, mencium keningku. Persis seperti Rio tadi, tapi ciuman Banyu terasa berbeda. Ciuman Banyu tulus, hangat, penuh cinta. Sementara ciuman Rio, entahlah, terasa hampa, hanya sekadar nafsu. Malam itu, aku kembali tidak bisa tidur. Aku merasa kotor, berbohong pada suami, membiarkan pria lain menyentuhku. Apakah aku sudah keterlaluan? Apakah aku sudah mengkhianati cinta suamiku? Beberapa hari setelah kejadian itu, Rio terus mengirim pesan. Ia tidak lagi memaksaku, tapi kata-katanya penuh harapan, penuh janji-janji manis. Ia mengirimkan foto-foto perhiasan indah, tas-tas branded, dan pakaian-pakaian mahal, seolah ingin menunjukkan padaku apa yang bisa kudapatkan jika aku memilihnya. Aku tahu itu adalah godaan iblis, tapi hatiku semakin goyah. Sementara itu, Banyu tampak semakin murung. Ia jarang tersenyum, seringkali melamun. Saat kutanya, ia hanya menjawab, "Tidak apa-apa, Melati. Mungkin Mas lagi banyak pikiran saja." Aku tahu ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, tapi aku terlalu pengecut untuk bertanya lebih jauh. Aku takut ia akan tahu tentang Rio. Aku takut ia akan tahu betapa rendahnya aku. Suatu hari, kami mendapat kabar buruk. Harga pupuk naik drastis, dan ada hama yang menyerang beberapa pohon apel kami. Kerugian di depan mata. Wajah Banyu semakin cemas. Bagaimana ini? Melati, kita baru saja dapat uang dari Rio, tapi sepertinya tidak akan cukup untuk menutupi semua kerugian ini. Aku melihat kecemasan di mata Banyu, dan hatiku sakit. Inilah saatnya aku bisa menyelamatkan kebun kami, menyelamatkan hidup kami dengan satu syarat. Aku mengambil ponselku. Tanganku gemetar. Kubuka kotak pesan dari Rio. Melati,
kamu sudah pikirkan tawaranku? Aku menarik napas dalam-dalam. Mas Rio, saya butuh uang tambahan. Kebun kami sedang ada masalah. Tidak lama kemudian Rio menelepon. Melati, kenapa tidak bilang dari kemarin? Tentu saja aku bisa bantu. Tapi ia berhenti sejenak. Suaranya penuh arti. Kamu tahu kan apa syaratnya? Datanglah ke villa malam ini. Kita bisa bicarakan semuanya di sana. Hanya kita berdua. Jantungku berdebar kencang. Aku tahu apa yang dia inginkan. Dan aku akan memberikannya. Demi Banyu, demi kebun kami, demi masa depan kami. Aku berusaha meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah pengorbanan, bukan pengkhianatan. Aku akan melakukan apapun agar Banyu tidak menderita. Baiklah, Mas Rio, saya akan datang, kataku. Suaraku nyaris tak terdengar. Malam itu, aku mengenakan pakaian terbaikku. Bukan kebaya sederhana, tapi baju yang sedikit lebih modern yang baru kubeli dengan uang dari Rio. Aku pamit pada Banyu. Mas, aku mau ke rumah Bu Siti. Bantu dia membuat keripik apel. Sepertinya akan pulang larut. Banyu mengangguk lesu. Hati-hati ya Melati, jangan sampai kecapekan. Lagi-lagi, ia tidak curiga. Aku merasa seperti monster yang tega mengkhianati pria sebaik dia. Langkah kakiku terasa berat menuju Villa Rio. Setiap langkah adalah peperangan batin. Tapi aku sudah memutuskan. Aku harus melakukannya demi Banyu. Sesampainya di villa, Rio sudah menungguku di teras. Ia tersenyum, senyum penuh kemenangan. Ia memelukku erat, mencium pipiku. Aku memejamkan mata, merasakan jijik pada diriku sendiri. Ini salah. Ini sangat salah. Sudah siap Melati? Bisiknya di telingaku. Aku tidak menjawab, hanya mengangguk pasrah. Rio membawaku masuk ke dalam. Ruangan itu remang-remang, hanya diterangi cahaya lilin. Aroma melati yang kuat memenuhi ruangan. Rio menyuguhiku segelas wine. Aku menolaknya, tapi ia bersikeras. Sedikit saja, Melati, untuk melemaskan otot-ototmu yang tegang. Aku meminumnya pelan. Rasanya pahit, seperti hatiku. Rio mulai bicara tentang masa depan yang indah, tentang hidup bersamanya, tentang bagaimana aku tidak perlu lagi bersusah payah. Kata-katanya membuai, membuatku hampir lupa akan rasa bersalahku. Hampir. Kemudian, ia mendekat. Tangannya mulai menjelajahi lenganku, bahuku. Aku menegang. Jangan takut Melati, aku akan membuatmu bahagia, bisiknya. Aku menutup mata. Ini adalah pilihan yang telah kubuat. Aku harus menghadapinya. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras. Aku terlonjak kaget. Rio pun ikut terkejut. Di ambang pintu, berdiri Banyu. Matanya merah, napasnya memburu. Wajahnya dipenuhi amarah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Banyu, teriakku. Tidak percaya dengan apa yang kulihat. Rio segera melepaskan tangannya dariku. Wajahnya pucat pasi. Jadi, ini yang kamu lakukan di belakangku Melati? Suara Banyu bergetar, penuh kesakitan. Ini yang kamu sebut membantu Bu Siti membuat keripik apel? Aku tidak bisa bicara. Lidahku keluh. Aku merasa seluruh duniaku runtuh, Mas. Aku bisa jelaskan, kataku. Suaraku tercekik. Jelaskan apa? Melati, jelaskan. Bagaimana kamu berselingkuh dengan pria ini? Jelaskan. Bagaimana kamu mengkhianati semua janji pernikahan kita? Banyu menunjuk Rio dengan jari gemetar. Atau kamu mau jelaskan kenapa kamu ada di sini, di villanya, berduaan dengannya, di malam hari? Aku menunduk. Air mataku mengalir deras. Tidak ada yang bisa kujelaskan. Aku memang bersalah. Sangat bersalah. Banyu, ini tidak seperti yang kamu kira. Rio mencoba membela diri. Tapi Banyu tidak mengindahkannya. Ia menatap Rio dengan tatapan tajam. Kamu diam, atau kau mau aku habisi di sini juga? Lalu Banyu kembali menatapku. Tatapannya kini bukan lagi marah,
tapi lebih pada kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang membuat hatiku remuk. Aku tidak menyangka, Melati, aku tidak menyangka kamu setega ini, katanya. Suaranya nyaris berbisik. Selama ini, aku berusaha sekuat tenaga untuk membahagiakanmu. Aku tahu aku tidak sekaya dia. Aku tidak semenarik dia. Tapi cintaku padamu tulus, Melati, tulus. Air matanya ikut menetes. Melihat Banyu menangis, hatiku hancur berkeping-keping. Pria yang selama ini selalu kuat, selalu tegar, kini menangis karena diriku. Maafkan aku, Mas, maafkan aku. Aku mencoba mendekatinya, tapi ia mundur. Jangan sentuh aku, Melati, katanya tajam. Tanganmu sudah kotor, hatimu sudah kotor. Dan di saat itulah, Rio yang sedari tadi terdiam, tiba-tiba membuka mulutnya. Maafkan saya, Pak Banyu. Saya melakukan ini semua atas perintah Bapak. Kata-kata itu bagaikan petir di siang bolong. Aku dan Banyu sama-sama terkejut. Apa? Teriakku. Banyu menatap Rio dengan mata melotot. Rio, apa yang kamu katakan? Maaf, Pak Banyu. Saya tidak bisa lagi. Saya tidak sanggup melihat Ibu Melati seperti ini. Ini salah saya, kata Rio, menunduk. Perintah apa? Aku menatap Rio. Lalu Banyu, bingung. Banyu menghela napas panjang, lalu menatapku dengan tatapan yang dingin. Baiklah, Melati, kalau Rio sudah bicara, aku tidak punya alasan lagi untuk menyembunyikannya. Ia mendekatiku, tapi bukan dengan pelukan, melainkan dengan tatapan penuh penghakiman. Ya, Melati, semua ini adalah rencanaku. Semua ini adalah tes untuk kesetiaanmu. Duniaku berputar, semua kata-kata Rio, semua pujian, semua janji manis, semua godaan. Semuanya adalah sandiwara yang diatur oleh suamiku sendiri. Aku merasa seperti tertimpa gunung es, dingin, beku, dan hancur lebur. Tes, apa maksudmu, Mas? Tanyaku, suaraku parau. Banyu menatapku lekat-lekat. Aku sudah lama merasa ada yang berubah darimu, Melati. Kamu sering melamun, seringkali melihatku dengan tatapan tidak puas. Aku tahu, kamu menginginkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih mewah. Aku juga tahu bahwa cintaku mungkin tidak cukup bagimu. Ia berhenti sejenak, menghela napas berat. Awalnya, aku tidak percaya. Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Tapi semakin hari, kamu semakin sering bicara tentang hidup mewah, tentang pakaian-pakaian indah, tentang semua yang tidak bisa kuberikan padamu. Dan saat Rio datang, dengan semua iming-imingnya, aku memutuskan untuk mengujimu. Jadi, Mas Rio ini anak buahmu? Tanyaku, masih tidak percaya. Banyu mengangguk. Rio adalah keponakanku. Dia baru saja lulus kuliah bisnis dan ingin mencoba peruntungan di dunia supplier. Aku memintanya untuk datang ke sini, menawarkan harga tinggi dan mengujimu. Rio mengangguk. Matanya menunjukkan penyesalan. Maafkan saya, Bu Melati. Saya terpaksa melakukannya. Paman Banyu bilang ini penting untuk masa depan rumah tangganya. Aku menatap keduanya, bergantian. Air mataku tidak lagi mengalir. Rasanya seperti mati rasa. Hati ini terlalu sakit untuk menangis lagi. Jadi, selama ini, semua obrolan kita, semua pesanmu, semua ajakanmu, semuanya palsu, tanyaku pada Rio. Suaraku bergetar. Rio menunduk. Maafkan saya, Bu Melati. Saya hanya mengikuti skenario Paman Banyu. Aku menatap Banyu. Pria yang kucintai, yang selama ini kukira polos dan lugu, ternyata bisa merencanakan hal sekejam ini. Kenapa, Mas? Kenapa kamu setega ini padaku? Aku tidak tega, Melati. Aku hanya ingin tahu. Aku ingin tahu apakah cintamu padaku benar-benar tulus atau hanya karena keterpaksaan. Aku ingin tahu apakah kamu bisa setia
dalam kekurangan kita? Ataukah kamu akan goyah saat ada pria lain yang menawarkan kemewahan? Kata Banyu, suaranya datar tanpa emosi. Tapi aku melakukan ini demi kamu, Mas. Demi kebun kita, demi masa depan kita. Aku mencoba membela diri, meskipun aku tahu itu hanya alasan kosong. Banyu tertawa sinis. Demi aku, demi kebun kita, Melati. Kamu tidak perlu sejauh ini hanya untuk membantu kebun. Kamu bisa bicara denganku. Kita bisa mencari solusi bersama. Tapi kamu memilih jalan pintas. Jalan yang kotor, jalan yang mengkhianati cinta kita. Aku terdiam. Semua alasan yang kubangun runtuh seketika. Aku memang tidak bisa mengelak. Aku memang terjebak nafsu. Terjebak keinginan akan kemewahan, terjebak pujian dari pria lain. Melati, kata Banyu. Suaranya kini terdengar sangat lelah. Aku sudah memikirkannya baik-baik. Aku tidak bisa lagi melanjutkan pernikahan ini. Dek, jantungku serasa berhenti berdetak. Kata-kata itu lebih tajam daripada pisau, lebih dingin daripada es. Apa maksudmu, Mas? Aku ingin bercerai. Duniaku benar-benar hancur, bukan lagi runtuh, tapi hancur lebur menjadi serpihan-serpihan debu yang tak berarti, Mas. Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, Melati. Aku tidak bisa hidup dengan wanita yang hatinya sudah tergoda pria lain. Meskipun itu hanya bagian dari rencanaku. Aku tidak bisa lagi mempercayaimu. Kepercayaan itu sudah hancur. Air mataku kembali mengalir. Lebih deras dari sebelumnya. Aku berlutut di hadapan Banyu, memohon-mohon. Mas, jangan lakukan ini. Aku mohon. Aku menyesal. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Aku mencintaimu, Mas. Banyu hanya menatapku dengan mata kosong. Sudah terlambat, Melati. Percayalah. Aku sudah berusaha mati-matian untuk mempertahankanmu, untuk mempercayaimu. Tapi apa yang kulihat hari ini cukup bagiku, cukup untuk menghancurkan semua harapanku. Ia menoleh pada Rio. Rio, kau bisa pulang. Terima kasih atas kerjasamamu. Rio mengangguk, lalu bergegas keluar dari villa, meninggalkan kami berdua dalam kehancuran. Banyu kemudian menatapku lagi. Aku akan mengurus surat cerai secepatnya. Kamu bisa tinggal di sini malam ini, atau kembali ke rumah. Tapi setelah itu, aku tidak ingin melihatmu lagi. Aku terisak hebat. Hidupku, yang tadinya terasa damai dan sederhana, kini hancur berkeping-keping. Cinta Banyu, yang selalu kujadikan sandaran, kini hilang ditelan kekecewaan. Aku menyesal. Menyesal sebesar-besarnya. Menyesal mengapa aku begitu bodoh, begitu lemah, begitu mudah tergoda. Mas, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Banyu hanya menggelengkan kepala. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianatan. Melati, maaf. Ia membalikkan badan, berjalan keluar dari villa, meninggalkan aku sendirian dalam kegelapan. Aku terisak. Terisak hingga suaraku habis. Terisak hingga mataku membengkak. Malam itu, aku tidur di Villa Rio, bukan sebagai kekasih, melainkan sebagai wanita yang hancur, yang kehilangan segalanya. Aroma melati yang tadi terasa membuai, kini terasa seperti bau kematian. Kematian cintaku, kematian rumah tanggaku. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah kami yang sederhana. Rumah itu terasa kosong, dingin, dan hampa. Banyu sudah pergi. Semua barang-barangnya sudah tidak ada. Hanya ada secarik surat di atas meja. Melati, aku tahu ini berat bagimu, dan bagiku juga. Tapi aku tidak bisa hidup dalam keraguan. Semoga kamu bisa belajar dari semua ini. Jangan cari aku lagi. Aku akan kembali ke desa orang tuaku. Banyu. Tanganku gemetar memegang surat itu. Air mataku kembali menetes. Banyu benar-benar meninggalkanku. Semua yang kumiliki, semua yang kubangun bersamanya, kini musnah. Aku kehilangan suamiku, kehilangan rumahku,
Kehilangan kebun apel yang selama ini menjadi sumber kehidupanku. Aku tidak punya apa-apa lagi. Aku mencoba menghubungi Banyu berkali-kali, tapi nomornya tidak aktif. Aku mencoba mencari tahu di mana desa orang tuanya, tapi tidak ada yang tahu pasti. Banyu seolah hilang di telan bumi, membawa serta semua kenangan indah kami. Hari-hari berlalu dalam kehampaan. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Aku hanya meratapi nasibku, meratapi kebodohanku. Tetangga-tetangga mulai berbisik-bisik. Kabar tentang aku dan Rio dan kepergian Banyu menyebar dengan cepat seperti api. Aku menjadi bahan omongan, bahan cemoohan. Wanita penggoda, tidak tahu diri, meninggalkan suami setia demi harta. Kata-kata itu menusuk hatiku lebih dalam daripada belati. Aku tidak bisa lagi tinggal di desa itu. Setiap tatapan, setiap bisikan terasa seperti cambuk yang menghantam jiwaku. Dengan sisa uang yang kumiliki, aku memutuskan untuk pergi, meninggalkan semua kenangan pahit di Batu, meninggalkan kebun apel yang dulu sangat kucintai. Aku pergi ke kota besar, berharap bisa memulai hidup baru. Tapi dimanapun aku berada, bayangan Banyu, bayangan Rio, dan bayangan villa mewah itu selalu mengikuti. Aku bekerja serabutan, dari satu tempat ke tempat lain. Aku mencoba melupakan, tapi tidak bisa. Penyesalan itu terus menghantuiku setiap malam. Setiap kali aku memejamkan mata, aku seringkali merenung. Apa yang salah denganku? Mengapa aku begitu mudah tergoda? Mengapa aku tidak bisa menghargai ketulusan cinta Banyu? Aku terlalu dibutakan oleh nafsu, oleh keinginan akan kemewahan, oleh pujian kosong dari pria yang tidak sungguh-sungguh mencintaiku. Aku mengira aku berkorban demi Banyu, tapi sebenarnya aku hanya memuaskan ego dan keinginanku sendiri. Dan sekarang, aku membayar mahal untuk itu. Aku kehilangan segalanya: cinta, kepercayaan, kehormatan, dan juga kedamaian. Aku belajar pelajaran yang paling pahit dalam hidupku, bahwa harta dan kemewahan tidak akan pernah bisa membeli kebahagiaan sejati. Kebahagiaan ada pada kesetiaan, ketulusan, dan rasa syukur atas apa yang kita miliki. Dan aku, dengan kebodohanku, telah membuang semua itu demi fata morgana. Kini, setiap kali aku melihat sepasang suami istri yang hidup sederhana tapi bahagia, hatiku terasa perih. Aku teringat Banyu, teringat senyum tulusnya, teringat tangan kasarnya yang selalu memelukku erat. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa menemukan pria seperti dia lagi. Aku telah menghancurkan satu-satunya cinta sejati dalam hidupku. Penyesalan adalah teman setiaku. Ia menemaniku di setiap langkah, di setiap napas. Mungkin ini adalah karma, balasan atas perbuatanku. Aku pantas menerima ini. Aku pantas hidup dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam penyesalan yang tak berujung. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti aku bisa memaafkan diriku sendiri dan Banyu. Semoga Banyu menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan, kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan padanya. Aku tahu tidak semua cerita berakhir bahagia. Kadang hidup memang harus memberikan pelajaran yang keras agar kita bisa mengerti arti sebuah ketulusan dan kesetiaan. Dan pelajaran itu aku dapatkan dengan harga yang sangat mahal, harga yang setimpal dengan kehancuran hati dan jiwa. Kini aku hanyalah melati yang layu sebelum waktunya, sendirian di tengah kota yang bising, merindukan embusan angin sejuk dari lereng Gunung Arjuno, merindukan kebun apel, dan yang paling utama, merindukan Banyu, merindukan hidup yang dulu kumiliki, tapi kini hanya tinggal kenangan pahit. Sebuah kenangan yang akan selalu menjadi luka di hatiku, takkan pernah sembuh. Aku pergi ke kota besar, berharap bisa memulai hidup baru. Tapi dimanapun aku berada, bayangan Banyu, bayangan Rio, dan bayangan villa mewah itu selalu mengikuti. Aku bekerja serabutan, dari satu tempat ke tempat lain. Aku mencoba melupakan, tapi tidak bisa. Penyesalan itu terus menghantuiku setiap malam,
Setiap kali aku memejamkan mata, kota ini terlalu ramai, terlalu bising. Ribuan wajah berlalu lalang setiap hari, tapi tidak ada satupun yang menatapku dengan kehangatan seperti tatapan Banyu. Di sini, aku hanyalah angka, bayangan di antara keramaian. Tidak ada yang peduli siapa aku atau apa yang telah kulalui. Awalnya, aku pikir anonimitas kota akan menjadi pelindung. Tidak ada yang mengenalku, tidak ada yang tahu masa laluku yang kelam. Tapi justru disinilah kesepian itu terasa semakin mencekik. Di desa, aku selalu punya Banyu, punya tetangga yang ramah, punya kebun apel yang memberiku tujuan hidup. Di sini, aku tidak punya apa-apa, hanya diri sendiri, dan beban penyesalan yang semakin berat. Pekerjaan pertamaku adalah sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil. Aku mencuci piring, menyapu lantai, mengelap meja. Tanganku yang dulu terampil memetik apel, kini menjadi kasar karena sabun dan pekerjaan berat. Setiap kali melihat tanganku, aku teringat tangan Banyu. Tangannya juga kasar, tapi kasar karena kerja keras di kebun, bukan karena sabun dan air kotor. Tangan yang dulu memelukku erat, yang mengusap rambutku, yang menggenggam tanganku saat kami berjalan di pematang sawah. Sekarang tangan ini kosong, tidak ada yang menggenggamnya. Gajiku kecil, hanya cukup untuk sewa kamar kos yang sempit dan makan seadanya. Aku harus berhemat mati-matian. Beras yang kutanak selalu sedikit, lauk pauk hanya tahu atau tempe. Pernah aku merindukan sayur asem buatan Banyu, atau sambal terasi yang pedasnya menggigit. Tapi di sini, semua itu hanya mimpi. Aku bahkan tidak berani membeli apel. Setiap kali melihat buah merah ranum di pasar, hatiku terasa tertusuk. Apel mengingatkanku pada Banyu, pada kebun kami, pada semua yang telah kuhancurkan. Aku seringkali merenung di sudut kamar kosku yang gelap, hanya ditemani cahaya rembulan yang samar-samar menyelinap dari celah jendela. Apa yang salah denganku? Mengapa aku begitu mudah tergoda? Mengapa aku tidak bisa menghargai ketulusan cinta Banyu? Aku terlalu dibutakan oleh nafsu, oleh keinginan akan kemewahan, oleh pujian kosong dari pria yang tidak sungguh-sungguh mencintaiku. Aku mengira aku berkorban demi Banyu, tapi sebenarnya aku hanya memuaskan ego dan keinginanku sendiri. Dan sekarang, aku membayar mahal untuk itu. Setiap pagi, saat aku melihat para wanita berdandan rapi, berangkat kerja dengan senyum di wajah mereka, aku merasa semakin kecil. Mereka punya masa depan, punya harapan. Aku tidak tahu apakah aku punya masa depan. Yang ada hanyalah masa lalu yang menghantuiku. Aku membayangkan, jika saja aku tidak pernah bertemu Rio, jika saja aku tetap setia pada Banyu, mungkin sekarang aku masih di kebun apel kami, tertawa bersamanya, memanen buah-buah ranum, merencanakan masa depan sederhana tapi penuh cinta. Suatu sore, saat aku sedang berjalan pulang dari warung makan, aku melihat sepasang suami istri tua bergandengan tangan, berjalan pelan di trotoar. Wajah mereka penuh kerutan, tapi senyum mereka tulus. Tatapan mata mereka penuh kasih sayang. Hatiku terasa perih. Aku teringat Banyu, teringat senyum tulusnya, teringat tangan kasarnya yang selalu memelukku erat. Aku tahu, aku tidak akan pernah bisa menemukan pria seperti dia lagi. Aku telah menghancurkan satu-satunya cinta sejati dalam hidupku. Penyesalan adalah teman setiaku. Ia menemaniku di setiap langkah, di setiap napas. Mungkin ini adalah karma, balasan atas perbuatanku. Aku pantas menerima ini. Aku pantas hidup dalam kesendirian, dalam kesedihan, dalam penyesalan yang tak berujung. Aku hanya bisa berharap suatu hari nanti aku bisa memaafkan diriku sendiri dan Banyu. Semoga Banyu menemukan kebahagiaan yang pantas ia dapatkan. Kebahagiaan yang tidak bisa kuberikan padanya. Aku sering mencoba mencari Banyu. Aku tahu itu sia-sia, tapi dorongan untuk setidaknya mendengar kabarnya, untuk tahu apakah dia baik-baik saja, begitu kuat. Aku pernah menelepon nomor lamanya berkali-kali,
tapi selalu dijawab operator. Aku bahkan mencoba menghubungi beberapa teman lama di desa, berpura-pura menanyakan kabar umum, berharap terselip kabar tentang Banyu. Tapi mereka semua terdengar canggung, dingin. Mereka tahu apa yang terjadi. Mereka mungkin membenciku. Aku pantas mendapatkannya. Melati, kamu Melati kan? Suatu hari, saat aku sedang menyapu lantai warung, sebuah suara memanggil namaku. Aku menoleh. Seorang wanita paruh baya berdiri di ambang pintu, menatapku dengan mata menyelidik. Wajahnya tidak asing. Dia adalah Bu Darmi, tetangga lama kami di Batu. Jantungku berdegup kencang. Bu Darmi, aku mencoba tersenyum, tapi bibirku terasa kaku. Bu Darmi berjalan masuk. Tatapannya menyapu seluruh ruangan warung, lalu kembali padaku. Ada raut iba, tapi juga ada semacam rasa menghakimi. Ya ampun, Melati, jadi ini kamu sekarang? Aku tidak menyangka akan menemukanmu di sini, di kota sebesar ini, bekerja seperti ini. Aku menunduk, malu kata-katanya. Meskipun tidak kasar, terasa seperti tamparan. Apa kabar Bu Darmi? Kabarku baik. Tapi kamu bagaimana? Kudengar Banyu sudah tidak ada di Batu. Dia sudah pergi. Nada bicaranya perlahan berubah menjadi lebih lembut, lebih prihatin. Dia sudah menceraikanmu ya? Aku hanya mengangguk, tidak sanggup bicara. Air mata sudah menggenang di pelupuk mataku. Ya Allah, Melati, dulu kamu punya segalanya. Suami yang baik, kebun yang subur. Kenapa kamu sampai seperti ini, Nak? Bu Darmi mendekat, mengusap bahuku pelan. Kami semua di desa sedih melihat Banyu pergi. Dia pria yang baik sekali. Saya tahu, Bu, bisikku. Air mataku akhirnya menetes. Saya menyesal. Penyesalan memang selalu datang terlambat, Nak, kata Bu Darmi, menghela napas panjang. Banyu sekarang kabarnya sudah menikah lagi dengan gadis dari desa sebelah. Gadis yang sederhana, solehah. Dia juga sudah menjual kebun apelnya. Bagai disambar petir di siang bolong. Banyu menikah lagi, menjual kebun apel, kebun yang dulu begitu ia cintai, warisan orang tuanya. Itu berarti dia benar-benar telah melupakanku, melupakan semua tentang kami. Hancur, remuk redam, sekeping harapan kecil yang diam-diam kusimpan, bahwa suatu hari Banyu akan kembali, kini musnah tak bersisa. Aku menatap Bu Darmi dengan tatapan kosong. Menikah lagi? Iya, sudah hampir setahun yang lalu. Kalau tidak salah, dia terlihat bahagia sekarang. Hidupnya lebih tenang. Kata-kata bahagia dan tenang itu menusuk hatiku dalam-dalam. Banyu bahagia, sementara aku di sini menderita. Ini adalah keadilan, keadilan yang kejam. Syukurlah kalau begitu, Bu, kataku, berusaha menahan suara tangisku. Saya ikut senang mendengarnya. Bu Darmi menatapku kasihan. Kamu juga harus bahagia, Melati. Kamu masih muda, mungkin ini pelajaran bagimu. Aku hanya bisa mengangguk. Pelajaran yang sangat mahal. Bu Darmi tidak lama di warung. Ia membeli beberapa makanan, lalu pamit pergi, meninggalkan aku sendirian dengan berita yang menghantamku begitu keras. Malam itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Berita tentang Banyu menikah lagi terus berputar di kepalaku. Sakit sekali, rasanya seperti ada pisau yang mengiris-iris hatiku. Aku tahu aku pantas mendapatkannya, tapi tetap saja sakit. Aku membayangkan Banyu tertawa, Banyu memeluk istri barunya, Banyu membangun kehidupan baru tanpa aku. Aku membayangkan kebun apel kami yang kini bukan lagi miliknya, bukan lagi milik kami. Aku terduduk di lantai kamar kos yang dingin, memeluk lututku. Air mataku mengering. Yang ada hanya kehampaan yang luar biasa. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Banyu sudah bukan milikku. Kebun apel sudah bukan milik kami. Bahkan diriku sendiri, aku merasa sudah tidak mengenali siapa aku. Wanita yang dulu ceria,
penuh semangat, kini hanya tinggal bayangan. Sejak hari itu, semangat hidupku semakin merosot. Aku bekerja dengan tubuh lemas, hatiku kosong. Seringkali aku salah saat menghitung kembalian, seringkali aku menjatuhkan piring. Pemilik warung mulai sering menegurku. Aku tahu, cepat atau lambat, aku akan dipecat. Tapi aku tidak peduli lagi. Untuk apa bekerja keras jika tidak ada tujuan? Untuk apa hidup jika tidak ada kebahagiaan? Aku mulai sering sakit-sakitan. Batukku tidak kunjung sembuh. Demamku sering kambuh. Tubuhku kurus kering. Wajahku pucat pasi. Aku tahu, ini adalah akibat dari pikiran dan hatiku yang tidak tenang. Aku tidak punya uang untuk ke dokter. Jadi aku hanya mengandalkan obat warung seadanya. Suatu malam, saat demamku sangat tinggi, aku jatuh pingsan di kamar kos. Aku tidak tahu berapa lama aku tergeletak di sana. Saat aku sadar, aku sudah berada di sebuah kamar rumah sakit. Lampu-lampu putih yang terang menusuk mataku. Seorang suster berdiri di samping ranjangku, tersenyum ramah. "Syukurlah kamu sudah sadar, Nak. Kamu demam tinggi sekali. Untung saja tetangga kamarmu menemukanmu dan segera memanggil ambulan." Aku hanya bisa mengangguk lemah. Tetangga kamar, aku bahkan tidak begitu mengenalnya. Dia adalah seorang ibu-ibu paruh baya yang bekerja sebagai buruh pabrik. "Tapi, suster, saya tidak punya uang untuk membayar rumah sakit," kataku. Suaraku serak. Suster itu tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, Nak. Jangan pikirkan itu dulu. Istirahat saja. Ada bantuan dari komunitas sosial yang akan menanggung biayamu." Aku terharu. Ternyata di tengah kerasnya kota ini masih ada orang baik. Tapi rasa malu kembali menyelimutiku. Dulu aku adalah istri seorang petani apel yang punya kebun sendiri. Kini aku menjadi seorang pasien miskin yang harus dibantu orang lain. Selama dirawat di rumah sakit, aku punya banyak waktu untuk merenung. Aku melihat pasien-pasien lain. Ada yang sakit parah, ada yang sendirian seperti aku. Tapi kebanyakan dari mereka, meskipun sakit, masih punya keluarga yang menjenguk, masih punya senyum di wajah mereka. Aku iri. Aku iri pada kebahagiaan kecil yang mereka miliki. Aku teringat kembali pada hari aku bertemu Rio. Saat itu, aku merasa duniaku akan berubah menjadi lebih baik. Aku pikir kemewahan akan memberiku kebahagiaan, tapi ternyata kemewahan itu hanyalah ilusi. Ia datang dengan harga yang sangat mahal. Harga kehilangan Banyu, harga kehilangan diriku sendiri. Aku menyesali setiap detik, setiap keputusan yang kubuat. Aku menyesali setiap kali aku membandingkan Banyu dengan Rio. Aku menyesali setiap kali aku merasa tidak puas dengan hidup sederhana kami. Banyu tidak pernah menjanjikan kemewahan, tapi dia menjanjikan ketulusan, kesetiaan, dan cinta yang tulus. Dan aku, dengan kebodohanku, telah membuang semua itu. Kini, aku hanyalah melati yang layu sebelum waktunya, sendirian di tengah kota yang bising, merindukan embusan angin sejuk dari lereng Gunung Arjuno, merindukan kebun apel, dan yang paling utama, merindukan Banyu, merindukan hidup yang dulu kumiliki, tapi kini hanya tinggal kenangan pahit. Sebuah kenangan yang akan selalu menjadi luka di hatiku, takkan pernah sembuh. Setelah keluar dari rumah sakit, aku merasa sedikit lebih baik secara fisik, tapi jiwaku tetap hancur. Aku tidak kembali ke pekerjaan lamaku. Aku terlalu malu, terlalu lemas. Aku hanya ingin pergi, mencari tempat yang jauh, di mana tidak ada yang mengenalku, di mana aku bisa menghilang sepenuhnya. Namun, di tengah keputusasaan itu, aku bertemu dengan Bu Lastri, seorang wanita tua yang merupakan relawan dari komunitas sosial yang membantuku di rumah sakit. Dia menjengukku di kosan, membawakan bubur hangat. "Kamu tidak bisa terus-terusan seperti ini, Nak," kata Bu Lastri, menatapku dengan mata penuh kehangatan. "Hidup memang kadang kejam, tapi kita harus tetap berjuang." "Untuk apa, Bu?" tanyaku. Suaraku parau. "Saya sudah tidak punya apa-apa lagi.
Kamu punya dirimu sendiri, Melati. Kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Mungkin kamu telah melakukan kesalahan besar di masa lalu, tapi itu bukan akhir dari segalanya. Kata-kata Bu Lastri sedikit menumbuhkan kembali secercah harapan dalam diriku. Harapan yang sangat kecil, tapi setidaknya itu ada. Saya tidak tahu harus mulai dari mana, Bu. Mulai dari yang kecil. Belajar memaafkan dirimu sendiri. Lalu, carilah pekerjaan yang halal. Meskipun itu berat, pelan-pelan kamu akan menemukan jalanmu. Aku memutuskan untuk mengikuti saran Bu Lastri. Aku mulai mencari pekerjaan lagi. Kali ini, dengan tekad yang sedikit lebih kuat. Aku tidak lagi peduli dengan pekerjaan yang kotor atau gaji yang kecil. Yang penting aku bisa hidup jujur. Tidak lagi tergoda oleh kemewahan palsu. Aku bekerja di sebuah pabrik garmen, menjahit pakaian. Setiap jahitan yang kubuat, setiap benang yang kurangkai, terasa seperti mencoba menjahit kembali kepingan-kepingan hatiku yang hancur. Pekerjaan itu sangat berat. Tanganku seringkali sakit. Punggungku pegal. Tapi aku tidak mengeluh. Ini adalah bagian dari penebusanku. Di pabrik, aku bertemu dengan banyak wanita dari berbagai latar belakang. Ada yang sudah janda, ada yang ditinggal suami, ada yang hanya ingin membantu ekonomi keluarga. Mereka semua berjuang. Mereka semua punya cerita. Dan dari mereka, aku belajar bahwa aku tidak sendirian. Meskipun masalahku berbeda, tapi perjuangan kami sama. Berjuang untuk bertahan hidup. Berjuang untuk menemukan kebahagiaan di tengah kerasnya kenyataan. Aku mulai jarang melamun, jarang menangis. Bukan berarti aku sudah melupakan Banyu atau masa laluku. Tidak, luka itu akan selalu ada. Tapi, aku mencoba untuk tidak membiarkan luka itu menguasai seluruh hidup. Aku belajar untuk hidup dengan luka itu. Menjadikannya pengingat agar aku tidak mengulangi kesalahan yang sama. Suatu hari, saat jam istirahat di pabrik, aku duduk sendirian di pojok kantin, menikmati bekal sederhana. Tiba-tiba, seorang rekan kerja mendekat. Namanya Rina. Dia wanita yang ceria, meskipun hidupnya juga tidak mudah. "Kenapa melamun terus, Melati?" tanya Rina, sambil menyodorkan sepotong gorengan padaku. "Makan ini, biar semangat." Aku tersenyum tipis. "Terima kasih, Rina. Aku hanya teringat masa lalu." Rina duduk di sampingku. "Semua orang punya masa lalu, Melati. Ada yang manis, ada yang pahit. Yang penting, bagaimana kita menghadapinya sekarang." "Masa laluku sangat pahit, Rina. Aku kehilangan segalanya karena kebodohanku sendiri." Rina menatapku. "Mungkin kamu merasa begitu sekarang, tapi lihatlah, kamu masih di sini. Kamu masih berjuang. Itu sudah luar biasa." Aku mengkhianati suamiku, Rina. Demi harta dan kemewahan palsu, aku akhirnya menceritakan sedikit tentang Banyu dan Rio. Tidak semua detail, tapi cukup untuk Rina memahami garis besar ceritaku. Rina mendengarkan dengan sabar. Saat aku selesai, dia hanya menghela napas. "Hidup memang rumit, Melati. Terkadang, kita memang salah mengambil jalan. Tapi yang paling penting adalah belajar dari kesalahan itu. Maukah kamu terus hidup dalam penyesalan? Atau bangkit dan menjadi pribadi yang lebih baik?" Kata-kata Rina menohok hatiku. Dia benar. Aku tidak bisa terus-menerus meratapi nasib. Aku harus bangkit. Sejak saat itu, aku mulai mencoba untuk benar-benar memaafkan diriku sendiri. Bukan berarti melupakan kesalahanku, tapi menerima bahwa aku adalah manusia yang tidak sempurna, yang bisa melakukan kesalahan. Aku harus memaafkan Melati yang dulu bodoh, yang dulu serakah, agar Melati yang sekarang bisa bergerak maju. Aku mulai belajar menabung sedikit demi sedikit dari gajiku. Aku tidak lagi memimpikan perhiasan mewah atau tas mahal. Aku hanya ingin memiliki cukup uang untuk hidup mandiri, untuk tidak bergantung pada siapapun. Dan untuk suatu hari nanti, jika memungkinkan, bisa kembali ke Batu, ke desa kelahiranku. Bukan untuk mencari Banyu, karena aku tahu dia sudah bahagia dengan hidup barunya. Tapi
untuk setidaknya mengunjungi makam orang tuaku dan meminta maaf atas semua kesalahanku. Pekerjaan di pabrik garmen memang melelahkan, tapi setidaknya aku merasa punya tujuan. Setiap pagi, aku bangun dengan tekad untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Aku tidak lagi melihat hidup sebagai penderitaan, melainkan sebagai sebuah kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Luka di hatiku memang tidak akan pernah hilang sepenuhnya, tapi setidaknya luka itu tidak lagi terasa begitu membakar. Ia kini seperti bekas luka lama yang mengingatkanku pada pelajaran berharga yang telah kudapat. Mungkin kebahagiaan itu tidak terletak pada kemewahan, tidak pada pujian orang lain, tidak pada hidup yang sempurna. Kebahagiaan itu ada pada ketenangan hati, pada rasa syukur, dan pada kemampuan untuk memaafkan diri sendiri. Aku masih jauh dari kata bahagia sempurna, tapi setidaknya aku sudah berada di jalan yang benar, jalan yang membawa aku menuju kedamaian batin. Meskipun harus melalui jalan yang sangat panjang dan berliku, penuh dengan air mata dan penyesalan. Aku tahu, tidak semua cerita berakhir bahagia. Kadang, hidup memang harus memberikan pelajaran yang keras, agar kita bisa mengerti arti sebuah ketulusan dan kesetiaan. Dan pelajaran itu, aku dapatkan dengan harga yang sangat mahal. Harga yang setimpal dengan kehancuran hati dan jiwa. Kini, aku hanyalah melati yang layu sebelum waktunya, sendirian di tengah kota yang bising, merindukan embusan angin sejuk dari lereng Gunung Arjuno, merindukan kebun apel, dan yang paling utama, merindukan Banyu, merindukan hidup yang dulu kumiliki, tapi kini hanya tinggal kenangan pahit. Sebuah kenangan yang akan selalu menjadi luka di hatiku, takkan pernah sembuh. Tapi aku belajar untuk hidup dengan luka itu, untuk menjadikannya kekuatan. Aku tidak akan lagi menjadi melati yang lemah, yang mudah tergoda. Aku akan menjadi melati yang kuat, yang telah belajar dari kesalahan, yang berani menghadapi hidup apa adanya. Suatu hari, Bu Lastri datang lagi menjengukku di kosan. Dia membawa beberapa buku cerita inspiratif. "Melati, kamu sudah mulai menabung kan?" tanyanya. Aku mengangguk. "Sedikit demi sedikit, Bu." "Bagus. Kalau begitu, mulailah memikirkan apa yang ingin kamu lakukan di masa depan. Mungkin kamu bisa belajar menjahit lebih baik lagi, lalu membuka usaha sendiri. Atau mungkin kamu bisa membantu orang lain yang senasib denganmu." Aku menatap Bu Lastri, terkejut. "Membantu orang lain?" "Iya. Kamu sudah merasakan pahitnya hidup. Kamu tahu bagaimana rasanya jatuh. Jadi, kamu bisa memberikan semangat kepada mereka yang sedang terpuruk pikiran itu." Tiba-tiba terasa seperti ada cahaya kecil yang menyala di hatiku. Selama ini, aku hanya fokus pada diriku sendiri, pada penyesalanku. Tapi bagaimana jika aku bisa mengubah penderitaanku menjadi sesuatu yang positif? Bagaimana jika aku bisa menggunakan pengalamanku untuk membantu orang lain agar tidak mengulangi kesalahan yang sama denganku? Mungkin inilah tujuan hidupku sekarang. Bukan lagi mencari kemewahan, bukan lagi mencari cinta yang hilang, tapi mencari makna dalam penderitaan. Mencari cara untuk menebus kesalahan, dan mencari cara untuk menjadi berguna bagi orang lain. Aku tahu, itu tidak akan mudah. Proses ini akan sangat panjang, dan mungkin menyakitkan. Tapi setidaknya, aku punya arah. Aku punya sesuatu untuk diperjuangkan. Aku masih ingat dengan jelas setiap detail kejadian di Villa Rio. Aroma melati yang memuai di udara, tatapan mata Rio yang penuh nafsu, dan suara Banyu yang bergetar saat mengucapkan kata cerai. Semua itu masih terekam jelas di benakku, seperti sebuah film horor yang terus berputar. Setiap malam, saat aku sendirian di kamar kos, bayangan itu datang lagi. Aku kadang terbangun dengan keringat dingin, napas tersengal-sengal, hati berdebar kencang. Aku benci diriku sendiri karena begitu lemah. Aku benci diriku sendiri karena mengkhianati Banyu. Aku benci diriku sendiri karena membiarkan nafsu
mengalahkan akal sehat. Rio hanyalah alat, boneka dalam sandiwara yang diatur Banyu. Tapi aku adalah pemeran utama dalam kehancuran hidupku sendiri. Akulah yang memilih untuk melangkah ke dalam perangkap itu. Akulah yang memilih untuk tidak setia. Kadang aku bertanya-tanya, apakah Banyu masih mengingatku? Apakah dia masih menyimpan sedikit saja rasa marah atau kecewa padaku? Atau dia sudah benar-benar melupakanku, seolah aku tidak pernah ada dalam hidupnya? Aku berharap dia bahagia. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa kudoakan untuknya. Meskipun doaku terasa sangat tidak pantas. Aku tahu, tidak semua cerita berakhir bahagia. Kadang, hidup memang harus memberikan pelajaran yang keras agar kita bisa mengerti arti sebuah ketulusan dan kesetiaan. Dan pelajaran itu aku dapatkan dengan harga yang sangat mahal. Harga yang setimpal dengan kehancuran hati dan jiwa. Kini, aku hanyalah melati yang layu sebelum waktunya. Sendirian di tengah kota yang bising, merindukan embusan angin sejuk dari lereng Gunung Arjuno, merindukan kebun apel, dan yang paling utama, merindukan Banyu, merindukan hidup yang dulu kumiliki, tapi kini hanya tinggal kenangan pahit. Sebuah kenangan yang akan selalu menjadi luka di hatiku, takkan pernah sembuh. Namun, di antara semua rasa sakit itu, aku menemukan kekuatan baru, kekuatan untuk bangkit, untuk belajar, dan untuk mencoba menjadi melati yang lebih baik. Aku akan terus berjalan, membawa serta penyesalan ini sebagai bekal. Mungkin suatu hari, aku bisa menatap cermin dan tersenyum tulus pada diriku sendiri. Mungkin suatu hari, aku bisa merasa bahwa aku layak untuk bahagia. Tapi untuk saat ini, aku hanya akan terus berjuang. Satu hari pada satu waktu, satu jahitan pada satu jahitan, demi menebus semua kesalahanku.